Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 3 strategi Kemendikbudristek untuk membantu guru honorer lulus ASN PPPK Guru di tahun 2021 dan tentunya juga di tahun 2022 mendatang. Di sini teman-teman perlu mengingat bahwasanya dari ketiga strategi dari Kemendikbudristek tersebut ini sudah ada satu poin yang sudah terbukti. Ingat, poin 1 sudah terbukti. Oke teman-teman ya, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi pertama, poin 1 sudah terbukti teman-teman ya, bahwasanya ada 3 strategi terbaik Kemendikbudristek untuk meluluskan guru honorer menjadi ASN P3K. Jadi poin 1 ini sudah terbukti. Yang pertama itu adalah adanya kolaborasi dengan Kemenpan RB, BKN, dan tentunya juga terlibat juga di dalamnya adalah Kemendikbudristek untuk memberikan penyesuaian nilai ambang batas melalui Kemenpan RB nomor 1169. Nah, di sini terbukti meluluskan banyak guru honorer. Jadi sebelum terbitnya Kemenpan RB nomor 1169 itu banyak sekali rekan-rekan guru ya, sesuai fakta yang ada, banyak sekali rekan-rekan guru yang tidak bisa mencapai nilai ambang batas ya, terutama untuk kompetensi teknis di P3K di tahap 1 kemarin ya. Di tahap 1 dan tentunya juga di tahap kedua. Itu ambillah contoh formasi guru kelas SD di tempat admin sendiri, jarang sekali yang bisa mencapai passing grade untuk kompetensi teknis, yaitu 320 untuk guru kelas. Ini sebelum ada penyesuaian. Ini adalah passing grade murni berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127. Nah, ketika Kemenpan RB nomor 1169 terbit, maka secara otomatis terjadi penyesuaian nilai ambang batas menjadi 3. Yang pertama, nilai ambang batas kategori 1, yaitu yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 1127. Kemudian yang kedua adalah nilai ambang batas kategori 2. Ini ditujukan kepada guru honorer berusia 50 tahun ke atas, yang mana nilai kompetensi teknisnya itu dinolkan teman-teman ya, dizerokan. Kemudian yang ketiga, nilai ambang batas kategori 3 itu adalah berlaku untuk semua peserta. Apabila nilai ambang batas pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka diambil nilai ambang batas kategori 3, yaitu ada penurunan passing grade untuk kompetensi teknis. Misalkan untuk formasi guru kelas SD dari 320 menjadi 270. Nah, ketika ada penyesuaian seperti ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169, terbukti meluluskan banyak guru honorer menjadi ASN P3K di tahap 1 dan 2 teman-teman. Ini kita tidak bisa pungkiri. Ini kita tidak bisa pungkiri bahwasanya salah satu strategi dari pemerintah yaitu adanya penyesuaian nilai ambang batas. Ini membuktikan banyak guru honorer yang lolos ASN P3K karena adanya Kemenpan RB nomor 1169. Meskipun sebenarnya tidak semuanya. Anggaplah separuh dari bukan separuh teman-teman, artinya banyak ya, banyak yang diluluskan rekan-rekan guru honorer menjadi ASN P3K dengan adanya Kemenpan RB ini. Seperti itu. Itu tidak bisa kita pungkiri sebenarnya teman-teman ya, seperti itu. Ini adalah strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua dari pemerintah terkait P3K guru. Nah, di sini kita coba lihat dulu terkait dengan Kemenpan RB. Ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169 teman-teman ya, yang mana ini yang berwarna merah, ini nilai ambang batas kategori 1 ini tetap berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127. Ketika ada penyesuaian, anggaplah teknis dari guru kelas SD itu menurun menjadi 270. Disinilah banyak rekan-rekan guru honorer yang bisa mencapai passing grade, baik itu P1, P2 ataupun P3. Jadi secara otomatis kita tidak bisa pungkiri bahwasanya di yang poin 1 itu terbukti berhasil teman-teman yang meluluskan banyak guru honorer, seperti itu. Meskipun tidak semuanya ya, seperti itu. Nah, ketika tidak semuanya bisa diluluskan, maka muncullah strategi kedua dari Kemendikbudristek. Seperti ini teman-teman ya. Nah, strategi kedua dari Kemendikbudristek tentunya ini tetap berdasarkan aturan
resmi yang berlaku, yaitu Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu ya strategi yang kedua adalah sisa guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapat formasi meski sudah ada penyesuaian nilai ambang batas akan dilakukan optimalisasi formasi. Nah, ini adalah lanjutan dari strategi Kemendikbudristek yang pertama. Ketika penyesuaian nilai ambang batas Kemenpan RB nomor 1169 ternyata masih ada juga rekan-rekan guru honorer yang tidak mendapatkan formasi meskipun lolos passing grade, itu bukan persoalan bahwasanya poin 1 gagal. Itu bukan persoalan poin 1 gagal, tapi ini persoalan formasi yang terbatas dan jumlah persaingan banyak teman-teman ya. Misalkan kita ambil contoh, misalkan sekolah A, formasi disediakan 2, sedangkan guru honorer yang melamar anggaplah 10. Dari ke 10 guru honorer yang melamar, yang lolos passing grade itu 8. Berarti seperti itu teman-teman ya, lebih banyak yang melamar ketimbang formasi yang disediakan. Berarti bukan berarti poin 1 itu gagal teman-teman. Yang terbukti poin 1 itu banyak juga meluluskan rekan-rekan guru honorer. Nah, ketika kejadiannya seperti ini, banyak rekan-rekan guru honorer yang berhasil mencapai nilai ambang batas passing grade, baik itu P1, kemudian P2 ataupun P3, dan ternyata tidak mendapat formasi, Kemendikbudristek sudah menjamin bahwasanya akan ada optimalisasi formasi. Nantinya ketika ada optimalisasi formasi, itu nantinya teman-teman akan dilihat nilai passing grade-nya yang berperingkat terbaik untuk ditempatkan di formasi yang masih kosong atau ditempatkan di sekolah yang masih kosong. Seperti itu teman-teman terkait dengan optimalisasi formasi berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi ini tentunya menjadi strategi jitu kedua dari Kemendikbudristek ya, bagaimana Kemendikbudristek berupaya semaksimal mungkin agar teman-teman yang istilahnya lolos passing grade tidak mendapat formasi bisa mendapatkan formasi nantinya, baik itu di tahap 1, 2 dan 3 di tahun 2021 ataupun berlanjut di tahun 2022 nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Ini strategi kedua yang mungkin dia merupakan lanjutan dari strategi pertama. Kemudian strategi yang ketiga menurut admin di sini adalah, nah, ini masih strategi kedua. Nah, di sini kita coba lihat bagannya teman-teman ya. Ini sudah resmi teman-temannya bahwasanya strategi kedua ini pasti akan berlaku. Ini kan tes tahap pertama, tes tahap kedua, dan tes tahap ketiga. Ketika tes tahap ketiga ini sudah ternyata teman-teman lolos passing grade namun tidak lolos formasi, maka di sini sesuai dengan informasi resminya maka akan ada optimalisasi formasi. Seperti itu teman-teman, itu yang harus teman-teman pahami dan pegang mulai dari sekarang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini guru honorer yang lolos passing grade ya di sini. Jadi ceritain di sini teman-teman, guru honorer yang lolos passing dan tidak lolos passing grade. Jadi ada dua kategori ya, lolos passing grade dan tidak lolos passing grade. Setelah tahap 1, 2 dan 3 dan setelah optimalisasi ternyata masih juga tidak bisa mendapatkan formasi alias tidak lulus, maka teman-teman tentunya Kemendikbudristek sudah menyiapkan strategi ketiga. Strategi ketiga ini adalah terjadi di tahun 2022. Bahwasanya perkiraan formasi di tahun 2022 itu jauh lebih besar ketimbang di tahun 2021. Ini sudah ada surat edarannya teman-teman ya. Surat edarannya dari Kemenkeu yang tentunya berkolaborasi dengan Kemendikbudristek tentunya. Ini terkait dengan perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Terkait dari anggaran untuk P3K itu sudah terjamin ya, terjamin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia teman-teman ya. Nah, terkait dengan formasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek, BKN dan Menpan RB, di sini kita bisa lihat rangkuman dari surat edaran tersebut bahwasanya pembaharuan data perkiraan formasi ASN instansi Pemda tahun 2022, rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari A. Formasi P3K guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.500
orang. Kemudian perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 itu sebanyak 758.018. Jelas jauh berbeda dari formasi yang ada sekarang. Ini perkiraan formasi dan tentunya ini sudah dibahas di surat edaran di Kemenkeu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tentunya teman-teman tetap punya kans di tahun 2021 dan 2022 untuk menjadi ASN P3K Guru. Ini karena Kemendikbud berusaha bagaimana teman-teman bisa lolos menjadi ASN. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.